Bulan puasa, pastikan mobil Anda dalam keadaan kondisi yang prima, dalam keadaan yang sehat, layak pakai, terutama di sporing, di balancing. Karena kalau ntar alasannya itu buat jalan itu gemeteran, padahal sebenarnya nggak kuat ya, karena puasa lemes gemeteran, dibilangnya bannya getar. Terus harus sporing juga, karena mengantisipasi mobilnya itu lari ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau jalan lihat warteg, lari ke kanan atau ke kiri. Seperti itu. Makanya kondisinya harus betul-betul baik. Kali ini bukan mesin sporing, bukan mesin balancing, ini mesin slitting. Saya akan update dari pekerjaan yang kemarin yang dimulai beberapa hari yang lalu. Update-nya hari ini sudah mendekati final ya. Sudah terangkai semua, sudah dalam posisinya. Sliter 2, sliter 1. Ini leveler, uncoiler, sampai di sana decoiler itu sudah terangkai semua. Hidrolis sudah tersambung, electrical sudah, ya tinggal nanti sebentar lagi akan running test. Materialnya, pekerjaannya sudah menunggu ya, sudah menunggu. Ada sedang mas-mas teknisi sedang mengerjakan untuk persiapan akhir. Sebentar lagi akan running test. Ini sharingnya ya Mas Her? Ya. Hah? Ya. Ini nanti saya ajak lihat ya, kalau sudah terpasang. Ini mesinnya yang sudah terpasang, mesin slitting ini, slitting double sliter ini yang tipe paling lengkap ya. Tipe paling lengkap dan tipe yang kecepatan tinggi seperti apa. Rangkaannya dari mulai sini, material, coil, masuk ke sini, leveler diluruskan. Di sini juga ada sharingnya, ada potongnya. Jadi ketika jumlahnya sudah tertentu bisa terpotong, bisa dipotong. Sampai masuk ke sliter, sampai masuk ke decoiler lagi ya, jadi coil lagi seperti itu. Dan ini tipenya yang decoilernya itu ada swingnya, jadi untuk mempercepat proses ketika sudah selesai di slitting dan menjadi coil yang beberapa potongan dari coil lebar menjadi beberapa potongan. Nah itu untuk pengambilannya itu ada swingnya nanti kita lihat seperti apa swingnya itu modelnya. Jadi ketika sudah selesai diambil, muter, jadi lebih cepat karena ini kecepatan tinggi. Makanya pisaunya pun ada dua terminal gitu ya. Ada dua terminal 1 dan terminal 2. Jadi ukuran 1, ukuran 2, jadi lebih cepat. Karena mesin slitting ini untuk menyetel pisau slittingnya itu butuh waktu, tidak gampang. Oke, kita lihat seperti apa mesin slitting yang sudah hampir selesai diinstal ini. Ini bisa dikatakan 99%, 99,5% gitu. Jadi tinggal ngetes saja, tinggal running aja. Mungkin sudah bisa dihidupkan, sudah bisa, cuma ada beberapa parameter yang harus disesuaikan seperti itu.
Mari kita lihat. Oke, kita tur alias berkeliling melihat mesin sliting ini udah hampir utuh, udah utuh keseluruhan rangkaian ya. Sudah utuh. Jadi kita lihat mulai dari pertama ini. Di sini adalah uncoiler. Uncoiler di sini ini coil material masuk ke sini ya. Masuk ke sini ini ada motor-motor untuk ya supportnya itu, dan supportnya ini juga digerakkan dengan hidrolis. Jadi kombinasi ya antar dalam satu rangkaian ini, dalam satu bagian ini ada kalau bawah ini coil car itu digerakkan oleh motor listrik. Nah, terus ini lengannya itu menggunakan hidrolis, motor atas itu menggunakan listrik. Di sini juga ini motor untuk menggerakkan ini ya spindle uncoilernya menggunakan rantai. Rantai, ada koplingnya, yang itu koplingnya begitu modelnya, hooknya. Jadi nanti hidrolis, hidrolis jelek masuk ini terhubung. Dan ini brake-nya, untuk brake-nya, jadi ketika putarannya dari kan mesinnya itu terintegrasi antara dari sini, mulai dari awal sampai akhir itu terintegrasi. Jadi ketika di satu bagian ada hal tertentu atau apa yang mengharuskan berhenti, jadi ini ya berhenti, set, ada remnya ya, kayak rem cakram seperti itu, pakai pneumatis udara. Dan ini hidrolis untuk menggerakkan rotor di dalam spindle-nya itu kan ada menyesuaikan diameter dari coil itu. Jadi itu dikontrol dari sini hidrolisnya. Nah, ini bisa mengembang atau mengecil. Terus di sini, ini yang kelihatan gede banget. Di sini adalah leveler. Leveler ini untuk meratakan setelah coiler dari uncoiler itu diratakan di sini. Ini ada rollnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6. Jadi tiap roll pakai join couple ini, masang seperti ini. Dan motornya gede banget.
Ini pakai menggunakan motor listrik. Ya, ini gearboxnya sini situ. Dan kita lihat datanya, mantap ini tuh. Motornya 55 kW, torsinya 525 Nm. Mobil Pajero itu berapa paling ya? Mobil Pajero itu 400 sekian Nm ya. Ini 525 Nm. Bobotnya 550 kg. Artinya motor segelondong ini beratnya 550, setengah ton. Kekuatannya setara Pajero, torsinya setara Pajero, malah lebih dari Pajero. Dan ini sama ini. Ini lebih besar lagi. Oh ya, ini yang motor utama untuk seliternya ya. Ini untuk menggerakkan seliternya, pisau selitingnya ini. Ini rangkanya lebih ini lagi ya, lebih ribet lagi. Di sini kita lihat motor, di sini gearbox, ada gearbox lagi. Kopelnya gede banget. Join kopelnya gede banget. Ini menggerakkan sini pisau seliting. Kita lihat. Ini 2 kali lipatnya ya kekuatannya. PS-nya 110 kW, kalau di sana tadi 55 kW. Dan torsinya 700 Nm. Di sana tadi 550 Nm. 700 ya. Luar biasa ini. Kayak hampir mesin itu kali ya, tronton truk gitu ya. Bis ya. Ya, seperti itu. Nah, setelah seliting itu kan di seliter ini masuk ke ya loop, dan ini untuk meratakan ya, roll juga dari setelah dipotong seliting di roll lagi, ini di roll lagi, dan di sini decoiler, namanya decoiler, untuk menggulung kembali. Motornya juga gede. Kita lihat motornya berapa. Ini lebih gede lagi. Kelihatan ya, 1050 Nm torsinya, 110 kW. Kalau kekuatannya sama yang di seliter tadi ya. Cuma ini torsinya 2 kali lebih besar. Ini paling besar ini torsinya yang paling besar ini. Jadi ini fungsinya untuk menggulung kembali dari yang sudah dipotong oleh seliting. Dan di sini ada swingnya. Ini untuk mengambil hasil dari decoiler sini. Jadi ketika sudah terpotong rapi, terus ya terrapi ya ditali biasanya, ditali dulu di sini. Nah, kan ke coil car sini, masuk ke sini. Coil car ke sini akan memasukkan hasil potong dari seliting itu ke sini, ke swing ini, dan bisa berputar ya. Jadi cepat. Ini masuk pokoknya langsung gitu, cepat. Hasil dari sana masuk ke sini untuk menunggu, karena gini, menunggu kren itu perjalanannya lumayan ketika untuk warehousing, untuk
untuk penyimpanannya gitu ya. Mereka kan untuk storingnya kan butuh waktu. Ngangkatin dari sini menuju ke tempat gudangnya atau peletakannya. Seperti itu kan butuh waktu perjalanan. Nah, kalau tidak ada ini di sana itu, makanya di sini akan menunggu di sini, atau menunggu biasanya diambil dulu ditaruh di mana gitu. Jadi tidak efisien. Barangnya itu rawan cacat, bisa kena tergores atau apa. Nah, ketika ada alat ini solusi sekali, sudah selesai. Jadi ketika selesai masuk sini dulu, muter masuk ditaruh di situ dulu ya, untuk menunggu pergerakan dari kren operator menaruh di tempatnya seperti. Jadi gitu. Jadi ini karena mesinnya itu untuk yang cepat, tipe yang paling cepat, jadi memang dibutuhkan kecepatan, maka untuk yang diharapkan adalah produksinya 2 kali lipat dari yang biasa. Jadi sampai sistem untuk unloadingnya ya, ini unloading dari decoiler itu juga diberikan, ada alatnya lumayan gede, mahal juga. Dan di sini yang krusialnya ini, nah ini sistem yang membuat mesin ini menjadi 2 kali lebih cepat. Di sini ada 2 kereta, ada 2 rangkaian sebenarnya. Ini rangkaian pisau slitting 1, dan ini pisau slitting 2, rangkaian di pisaunya gitu. Kita lihat, jadi ada relnya. Ada rel, terus lantainya itu bisa bergeser. Ini bisa bergeser ya, bisa digeser. Jadi ketika sini selesai, pokoknya mau ganti ukuran ini melari ke sini dulu, terus geser ke sini, itu masuk ke rel, yang itu masuk ke rel, ganti. Nah, makanya di sana tadi ini hubnya untuk nyambung ke motor utamanya ya. Hubnya untuk nyambung ke motor utama. Tuh, sini sama yang tipe yang sana tadi ya, kita lihat yang tadi itu sama. Nah, dan ini bentuk dari pisau slittingnya cuma seperti ini, guys. Bagi yang belum pernah lihat pisau slitting, ya itu pisau slittingnya, macam-macam ukuran. Itu spacer. Ini spacer apa yang ini? Hah, ring? Spacer ya. Nah, yang bawah ini juga pisaunya juga. Ini operator slitting itu perlu keahlian khusus dalam pisau ini, menyetel pisau-pisau ini. Pisau dan spacernya itu perlu keahlian khusus. Oh, ini kuncinya ini di sini, guys. Jadi kunci dari slitting itu ya di sini. Ini beliau ini kuncinya. Tukang mesin belum bisa. Tukang mesin ini nggak bisa untuk nyeting pisaunya, itu nggak bisa. Saya sendiri nggak bisa gitu. Yang bisa operatornya. Kalau secara teknis bisa, mungkin secara teknis bisa. Cuma kecepatan dan ketepatan untuk menyetel pisau itu kalah dengan operator ini, beliau ini kalah jauh. Jadi yang yang sudah di bidangnya, keahlian di bidangnya. Kalau kami di teknis permesinannya. Jadi kalau untuk mengoperasikannya ya pasti kalah dengan operator handal ini. Baik, sudah terlihat semuanya ya untuk mesin slitting.
Untuk mesin sliting sudah selesai, ini sudah bisa dibilang sudah selesai, tinggal yang nyambung dan sinkron electrical yang ada, pasti ada yang belum langsung bisa terkoneksi gitu. Jadi ada seperti electrical parameter atau perintah elektriknya itu perlu disinkronkan, perlu disamakan. Ya, tinggal menunggu untuk running test ya. Kita tunggu saja videonya untuk running test mesin ini. Mudah-mudahan saya bisa ikut atau bisa menyaksikan kalau tidak ada pekerjaan lain. Ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Ikuti terus kami untuk informasi tentang mesin-mesin industri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.